Ahmadiyah jelas bukan beragama Islam. Ya, nabinya lain, tentunya kitab sucinya juga lain. Dan saya sudah lihat kitab suci mereka. Ya, di antara kekonyolan mereka, kitab sucinya pakai bahasa Arab. Padahal nabinya orang India. Ini baru suatu yang baru. Biasanya nabi dengan kitab sucinya dengan bahasa dia. Tetapi ini nabinya India, kitabnya Arab. Karena tidak punya kitab suci, maka dia tidak bisa ngambil dari adopsi dari Al-Qur'an dan ditambah-tambah. Yang kedua adalah Syiah. Ahmadiyah cenderung kepada ketenangan. Kalau kita bicara stabilitas ya, stabilitas keamanan, Ahmadiyah dia berbahaya dari sisi ideologi, dari sisi keyakinan yang ini keyakinan tersebut mungkin tidak berbahaya di dunia tapi berbahaya di akhirat, kekal di neraka jahanam. Orang yang meyakini Ahmadiyah ada nabi baru kekal di neraka jahanam. Tapi masalah mungkin di dunia biasanya mereka tidak mengganggu. Biasanya Ahlus Sunnah orang Islam yang tidak sabar karena jengkel dengan mereka baru mulai mengganggu. Karena jengkel ini kekufuran harus diperangi. Tapi asalnya mereka, Allah alam, mereka tidak mengganggu secara fisik. Berbeda dengan Syiah. Syiah ini agamanya kekufuran, ya, meyakini Al-Quran ada perubahan, para sahabat kafir, ya, dan mereka mencela Abu Bakar. Dan ini yang disenangi oleh orang musyrikin, orang kafir. Tatkala kita diputuskan hubungan kita dengan tokoh-tokoh yang pernah jaya. Siapa tokoh-tokoh yang pernah jaya? Para sahabat. Dari sisi akhlak, dari perjuangan luar biasa yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita disuruh benci sama ini sehingga kita kehilangan teladan. Ini disenangi oleh orang orientalis dan didukung oleh orientalis orang Syiah ini karena menghilangkan teladan bagi kaum muslimin. Orang-orang Syiah ini bukan hanya sekedar ideologi, tapi mereka politik, ideologi dan politik. Oleh karena mereka dimanapun berada berusaha bikin negara. Ya, baik di Bahrain, baik di Kuwait, apalagi di Suriah. Padahal di Suriah itu mereka minoritas. Asalnya mereka minoritas. Ahlus Sunnah kebanyakan minoritas, tapi mereka rubah, akhirnya mereka menguasai dan akhirnya mereka semena-mena terhadap Ahlus Sunnah karena keyakinan mereka membunuh Ahlus Sunnah dapat pahala. Mereka mengatakan uqtulus sunnah tadkhulul jannah. Bunuh orang sunnah masuk surga. Ini teman-teman Suriah saya banyak yang mengatakan. Saya rasa sebagai bapak sekalian sebagai petugas keamanan ya, tentunya harus punya pandangan yang luas ya. Tentunya ya tidak bagaimana bisa menghadapi dengan baik, namun harus hati-hati. Yakinlah mereka kalau sudah banyak akan berbahaya. Ini bukan ormas seperti Ahmadiyah atau yang lain sekedar pemikiran. Tidak, ada pemberontakan, ada pembunuhan dan tidak akan bisa dihindari. Kalau mereka sudah banyak dan mereka mencela para sahabat, kira-kira orang muslim diam atau tidak? Tidak akan diam. Tidak akan diam. Mau kita diamkan tidak mungkin. Sehingga terjadi apa yang terjadi di Irak ataupun di Suriah atau di Iran atau di mana-mana. Padahal kalau kita lihat bagaimana Ahlus Sunnah seperti Arab Saudi begitu ramah kepada mereka. Saya tinggal lama di Saudi Arabia. Dan di sana banyak orang-orang Syiah dibiarkan, mereka diberikan hak sebagaimana yang lainnya. Sekolah mereka gratis, rumah sakit juga mereka gratis, bahkan ada namanya kota Qatif, 90% orang Syiah. Tidak jadi masalah bagi orang Saudi. Karena memang itu agama rahmat. Islam agama rahmat, selama mereka tidak ganggu, kenapa kita mesti ganggu? Tetapi sebaliknya, tatkala Ahlus Sunnah minoritas, maka lihat bagaimana banyak Ahlus Sunnah dibunuh di Iran. Demikian sebaliknya, meskipun mereka minoritas tapi mereka menguasai, mereka juga akan melakukan hal yang parah. Oleh karena saya katakan hati-hati dengan Syiah ya. Ini tanggung jawab kita Bapak sekalian sebagai seorang muslim bagaimana bisa mengatur stabilitas keamanan, namun bukan orang muslim yang bodoh mengerti bahwasanya Syiah bukan sekedar ideologi tapi politik yang mengarah kepada menguasai dunia internasional, dan ini mereka sekarang berusaha melakukannya. Dan sekarang mereka terang-terangan, dahulu orang Syiah sembunyi-sembunyi kalau bilang membenci Abu Bakar, enggak, kita sayang kepada Abu Bakar itu. Tapi sekarang mereka tidak bersembunyi lagi. Di mana di YouTube, di mana-mana mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar terang-terangan. Mereka mengatakan Aisyah pezina. Ya bagaimana kita bisa gabung, bisa toleran dengan orang-orang seperti ini kecuali hanya sekedar melihat maslahat dan mudarat stabilitas keamanan. Namun kehati-hatian tetap perlu ada. Wallah alam Pak, ini yang bisa saya mungkin saya berikan komentar tentang pertanyaan Bapak. Mengenai masalah Palestina, maka ini perkara yang memang berat, tugas kaum muslim selama seluruh dunia. Ya, tetapi kita lihat kondisi sekarang kaum muslimin sekarang tidak bersatu. Kalau seandainya semuanya bersatu selesai. Israel kecil, tapi kita sendiri negara Arab saja tidak bisa bersatu. Ya, bagaimana tidak bisa kompak? Sampai sekarang tidak bisa kompak. Oleh karenanya untuk mengenai masalah kita perlu menyerang atau tidak, ini kembali kepada pemerintah, ya, kembali kepada pemerintah, kembali kepada Bapak sendiri yang memikirkan. Kalau saya tentunya hanya sekedar bicara masalah hukum, adapun mengenai diterapkannya atau tidak, perang atau tidak, membantu atau tidak, dengan membantu senjata atau tidak, itu kembali kepada pemerintah kita yang lebih paham tentang akan hal ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan saya kesempatan dan juga kepada para hadirin yang mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga pertemuan kita ini
memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Dan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah kumpulkan kita di surga kelak. Demikian saja, wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.